Baik saudara-saudara, anak-anak muda semua, shalom. Kita ada dalam sukacita malam hari ini. Tema ini menarik. Kak Anggi bilang kepada saya, Pak Pendeta, kami rindu supaya Pak Pendeta berkhotbah di tema ini, antara nyaman dan cinta. Ngeri. Tapi baiklah kita belajar bersama. Mari kita buka Kidung Agung pasal 8. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah yang mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegerahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Kalau kita bicara soal nyaman dan cinta, saya waktu siap-siap khotbah ini saya coba tanya kepada banyak orang. Kalau seandainya diminta untuk memilih, kamu pilih mana? Nyaman atau cinta? Coba pikir. Saudara pilih mana? Nyaman atau cinta? Cinta atau nyaman? Kita punya alasan masing-masing. Saya bertanya kepada banyak orang dan banyak orang tidak memberi jawaban yang sama. Mereka berbeda-beda. Sekarang bilang dia butuh nyaman. Karena untuk apa ada cinta tapi tidak nyaman? Sekarang bilang tidak, saya butuh cinta karena dengan cinta bisa buat kita nyaman. Saudara yang gimana? Yang dicinta atau yang nyaman? Nyaman atau yang dicinta? Tahukah saudara, kalau saudara sementara tersesat, diarahkan untuk tersesat memilih nyaman atau cinta, itu kita tersesat. Kenapa tersesat saudara-saudara? Karena cinta dan nyaman itu haruslah seperti satu mata uang dengan dua sisi. Di sebelah ada nyaman, di sebelah ada cinta. Dua-dua jalan sama-sama. Makanya saya bilang saudara tersesat. Karena semakin diarahkan untuk memilih, saudara akan memilih dengan kebutuhanmu dan bukan karena kebutuhan cinta itu. Kalau begitu, mari kita lebih lagi memahami sesuatu di sini. Rujukan kita adalah Alkitab. Saya tidak mau merujuk kepada lagu kah, status kah. Rujukan kita adalah Alkitab. Saudara-saudara bayangkan bahwa Salomo menulis bagian ini dengan sangat baik. Cinta kuat seperti maut. Dia mencoba untuk menyatakan sesuatu. Kira-kira kalau kita tarik lurus-lurus saja begini, hubungan antara bangsa Israel dengan Tuhan digambarkan seperti seorang perempuan dan seorang laki-laki. Tuhan Allah menjadi mempelai laki-laki dan bangsa Israel mempelai perempuan. Dan kemudian dia menggambarkan hubungan itu sebagai sebuah hubungan yang luar biasa. Pertanyaan paling besar adalah, lalu apa itu cinta? Apa itu cinta? Pembacaan tadi dimulai dengan begini. Siapakah dia yang muncul pada gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Kalau bicara tentang padang gurun, pikiran kita semua dibawa kepada perjalanan yang 40 tahun bangsa Israel menuju ke Kanaan. Itu sebuah perjalanan yang rumit. Gambaran di padang gurun itu gambaran yang rumit sekali. Panas, kering, tidak ada yang baik di situ. Penuh dengan ancaman kematian di padang gurun itu. Tetapi seperti seorang mempelai perempuan menaruh kepala pada kekasihnya. Yang belum menikah jangan renungkan. Ini bagi mereka yang sudah menikah, renungkan baik-baik. Saudara kami sudah menikah, mereka dari kami sudah menikah. Seorang ibu, seorang istri menaruh kepala pada kekasihnya, dia rasa apa? Nyaman, damai, aman, berarti, terlindungi. Kalau Anda boleh menyanyi, berada di pelukanmu, itu yang
Cinta kita, saudara, satu saat ketika menikah, yang adik-adik perempuan ini, ketika menikah nanti, saudara jalan dengan suami, saudara taruh kepala di sini, biar suami pun ada rata saja, saudara bangga. Amin. Surata lain baru bintik-bintik putih di situ. Dari tadi saya bilang dari awal, saudara tersesat kalau saudara berusaha memisahkan antara nyaman dan cinta. Kalau begitu dalam cinta itu ada kenyamanan, ada kedamaian, ada rasa terarti. Saudara bercinta sekarang, ada pacar, yang sudah ada pacar mulai angkat tangan. Ini semua tidak ada pacar. Nah, yang belum ada pacar tuh angkat tangan. Aduh, kasihan ya. Kita berdoa supaya saudara punya pacar. Tapi kalau saudara ingin bercinta, cinta itu mengabarkan itu semua. Di padang gurun itu, bangsa Israel menaruh kepala pada kekasih. Ada masalah, banyak, kering, tidak ada air, lapar, susah, sengsara, penuh dengan comelan di sana. Mereka marah-marah ada kenyamanan? Tidak ada kan? Mereka bilang, Musa, daripada kita jalan terus kita lapar mati di padang ini, lebih baik kami kembali ke Mesir. Yang penting ada daging di dalam kuali, itu lebih baik bagi kami. Tapi Alkitab mencatat dengan baik cinta punya perbuatan. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Waktu mereka lapar, Tuhan kasih makan. Waktu mereka haus, Tuhan kasih minum. Di siang hari Tuhan jadi tiang awan, di malam hari Tuhan jadi tiang api. Mereka pakai baju berjalan 40 tahun tanpa baju diganti sama sekali. Baju tetap ada 40 tahun. Coba saudara jangan ganti baju 4 hari, 40 tahun tanpa ganti baju. Alkitab mencatat mereka punya kaki pakai taruh di dalam kasut itu 40 tahun tanpa kasut terus kan. 40 tahun. Terus bisa bayangkan, kita pun jalan di mana sekaki picek-picek. Ini 40 tahun berjalan tanpa sepatu rusak. Lalu saudara dipaksa untuk membedakan mengenai saya butuh nyaman, saya butuh itu, hati-hati, saudara tersesat. Cinta itu yang menawarkan itu. Saudara, saya ingin bilang kepada saudara bahwa kenyamanan itu hasil. Kenyamanan itu hasil dari sesuatu yang dikerjakan. Cinta itu mengerjakan itu kenyamanan. Jadi yang kalau sama dengan cinta, kalau saudara periksa arti kata cinta itu menarik. Cinta itu bukan soal C-I-N-T-A, bukan. Kalau bilang begini, cinta itu bukan karena kedekatan. Buktinya banyak orang dekat tapi bertahun-tahun saya rindu. Ada yang pernah pacaran 2 tahun, ada terus putus. Cinta bukan karena kedekatan, karena tiap-tiap hari tiap hari dekat kemuka, tiap hari dekat kemuka ke apapun. Cinta bayangkan kalau dia hanya padekat ada rasa cinta. Tiap hari waktu padekat yang sapa cinta ada. Ngiri itu saudara di pasar, saudara cinta semua orang di pasar. Cinta bukan karena kedekatan, tapi cinta itu apa? Cinta itu sesungguhnya adalah anak dari kecocokan jiwa. Bagus saya itu kalimatnya bikin status. Cinta bukan karena kedekatan, tapi cinta adalah anak dari kecocokan jiwa. Itu yang mengerjakan kenyamanan. Saudara, itu yang membedakan kita ini dengan orang-orang lain yang tidak percaya Tuhan. Cinta anugerah, dia mengerjakan kepada saudara yang nyaman, bukan karena tanpa persoalan. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika nanti saudara menikah, bukan tiap hari makan itu cinta. Saya berkhotbah di mana-mana dan saya kasih tahu, kalau saudara menikah nanti cinta saudara tidak cukup. Yang dia nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia madu sudah habis. Itu tinggal dimulai bahas. Itu domba dewek saksinya bangga. Siapa yang terlalu cinta, terlalu sayang dia punya istri anak, dia cari orang Cina satu buat dia begini, Aci, ya, Aci tahu kok tidak, puluh 11 tahun. Aci tahu kok tidak, beta terlalu sayang, terlalu cinta beta punya istri anak. Oh iya, terus susu sados doa Aci tidak bisa, itu pakai uang. Ya, cinta itu mengerjakan sesuatu. Dan itu yang membuat kita kemudian berbeda. Karena itu saya bilang kepada saudara dari awal bahwa kenyamanan itu hasil.
Engkau mengerjakan sesuatu tentang kenyamanan. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu, bahkan ketika mereka dilahirkan dengan teks tadi, engkau di situ lagi ibumu melahirkan engkau ada dalam sebuah situasi yang rumit sekali. Tapi saya bahwa dalam semua itu engkau berbantah-bantah dengan Tuhan, tapi cinta Tuhan begitu kuat. Itu satu. Pertanyaan kedua saudara adalah, lalu apa sesungguhnya hakikat dari cinta ini? Hakikat dari cinta itu apa sebenarnya? Oke, ya masing-masing kita punya pengertian sendiri tentang cinta, masing-masing punya pengalaman sendiri tentang cinta, silakan. Tapi hakikatnya harus jelas. Hakikat dari cinta ialah memuliakan Tuhan Allah. Itu hakikatnya. Anda boleh punya definisi cinta seperti apa, silakan. Tapi dia hanya punya satu hakikat, memuliakan Tuhan Allah. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta Tuhan seperti itu. Meterai itu tanda sah. Biasanya semua jual orang tua rumah itu kan pakai meterai, itu tanda sah. Nah itu tuh, taruh aku seperti tanda sah pada hatimu, tempat paling dalam di mana yang kau mengambil keputusan. Taruh aku di situ. Lengan ini lambang dan kerja. Tanda aku pada waktu engkau mengambil keputusan. Taruh juga aku pada saat engkau bekerja. Di mana pun kita bersama-sama. Waktu di dalam kedalaman jiwa dan waktu di mana engkau pusing dengan seluruh pekerjaan. Taruh aku di situ seperti meterai. Supaya jangan ketika engkau senang sendiri, susah orang kau datang, orang menyaman teman. Hakikat paling utama sekarang adalah memuliakan Tuhan Allah. Sekarang mari kita belajar bersama antara nyaman dan cinta. Saya mau bilang pada saudara, kenyamanan bisa diberikan oleh siapapun. Kenyamanan siapapun bisa kasih. Bahkan para psikolog, para konsultan seksual bisa memberikan kepada saudara kenyamanan. Di bawah dia itu enak, Saudara ketika punya idola artis Korea misalnya, saudara nonton kan nyaman tuh saudara. Itu yang saudara. Bahkan orang yang tidak saudara kenal sekalipun bisa memberi kenyamanan itu toh. Tapi cinta tidak bisa datang dari sembarang orang. Kadang-kadang cinta itu sungguh-sungguh buta dan kita tidak sadar. Kok bisa kita suka dia? Kok bisa? Harusnya suka diputar-putar. Kenapa? Cinta ini datang dan pergi begitu saja dan kita bingung sekali. Makanya orang-orang tua di zaman kita ini kan umur tua ini, dong kalau dulu masa minta nona itu dong suka pakai kalimat ini. Ikan sardin berkarung-karung tidak kujual sembarang toko. Nona cantik banyak sekali, tapi hanya engkau satu dia. Beta lelebe. Saudara, sekarang saya mau arahkan lagi saudara untuk berpikir kembali pada pertanyaan pertama. Saudara pilih nyaman atau pilih cinta? Tapi penegasan ini makin serius. Banyak orang bisa memilih kenyamanan tanpa memuliakan Tuhan Allah. Tapi banyak orang itu tidak mau setia dalam cintanya. Saya mau bilang kepada saudara lebih lagi bahwa cinta itu sebuah penerimaan total. Itu cinta. Penerimaan total. Kita tidak hanya mencintai di baik. Saya menikahkan banyak sekali pasang nikah. Tadi siang saya bekas nikah satu. Dalam pengembalaan nikah saya suka mulai dari pertanyaan yang begini. Pacaran berapa lama? 4 tahun Pak Pendeta. Kamu rasa dulu? Iya Pak. Engkau yakin kalau laki-laki ini orang baik? Yakin? Betul-betul yakin? Dia baik. Oh iya. Engkau juga yakin kalau perempuan ini orang baik? Iya. Oke. 4 tahun perjalanan engkau bercinta. Adakah satu hal dari dia yang engkau tidak suka? Ada satu hal dari dia yang engkau tidak suka? Ada. Lalu saya bilang, Bapak dia tukang Mbak Iyu Bapak. Ada satu hal dari dia yang engkau tidak suka? Iya Bapak. Apa itu? Dia tukang mengomel Bapak. Tadi waktu saya berdoa saya begini. Coba sekarang saudara bayangkan. Mereka berdua ingin menghabiskan masa hidup bersama-sama bertahun-tahun dalam keadaan satu tukang mengomel, satu tukang bayi. Renungkan dalam rumah tanggamu. Ada kenyamanan nanti? Kalau tiap hari
Apalagi ibu-ibu yang perempuan kalau ngomong itu, dia bukan omong yang ini hari saja, yang tahun 1980 itu dia bangun. Mengerikan. Apakah saudara sekarang memilih untuk tidak memuliakan Allah? Yang penting saudara mana? Tadi beta paksa kau jalan di auto, beta mau pastikan dengan itu lagu antara nyaman dan cinta. Beta cinta tapi beta nyaman dengan dia. Itu kurang aja. Ada sesuatu di antara kita dua yang bicara. Masa kita dua ada masalah yang kau bicara di RT, baru bilang beta nyaman dengan Pak RT. Kita dua bicara. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu yang berkhotbah soal jodoh, beta kasih tahu, aku menjadikan bagimu seorang penolong yang sepadan. Sepadan dalam Alkitab itu punya 3 pengertian. Serius. 1, sepadan berarti yang satu laki-laki, satu perempuan. Itu sepadan. Karena zaman sekarang ini bisa dua-dua laki-laki, bisa dua-dua perempuan. Itu mengerikan. Sepadan itu kalau satu laki-laki, satu perempuan. Karena sekarang ini ada laki-laki yang di pembadan tuh, gagah, mantap. Ternyata dia penonanya. Itu kikar mana? Itu tidak sepadan. Alkitab bilang seorang laki-laki akan meninggalkan seorang orang tuanya dan bersatu dengan seorang perempuan. Aku menjadikan bagimu seorang penolong sepadan. Yang kedua, sepadan itu berarti dua-dua percaya pada Tuhan, dua-dua percaya pada Tuhan. Jangan satu percaya Tuhan rajin gereja, yang satu suwangi. Oh, itu tidak sepadan. Itu dua-dua mesti percaya Tuhan. Yang ketiga, berkaitan dengan pemberitaan ini adalah sepadan itu adalah kalau yang kuat menanggung yang lemah. Laki-laki mabuk, talalu jengkel, dia banting di kursi dong kasih ancur semua. Teori ini mengatakan bahwa dia sementara lemah. Yang perempuan yang tidak mabuk, tanggung jawab dia adalah menanggung dia punya laki-laki yang sementara mabuk. Jangan yang perempuan lihat laki-laki mabuk banting di kursi dong terus dia, lu kira lu sendiri yang bisa? Karena ada kemungkinan ini hari laki-laki yang mabuk, besok siapa yang mabuk? Jadi penerimaan total tadi itu menerima juga dengan kekurangan dari pasangan-pasangannya. Laki-laki dan perempuan ini kan bedanya terlalu banyak. Dari soal kerja, laki-laki itu pekerja tunggal. Nanti sudah di suami baru saudara tahu. Yang laki-laki itu dia kerja ambil satu barang kecil. Bapak-bapak itu di kantor, dia hanya di kantor sah. Tapi dia pulang datang dia rasa dia kerja ini seluruh dunia dan isinya. Terus dia sempat koko anak barang 1 jam tuh dia rasa dia pun berjasa. Istri datang dengan mama koko adik, papa mau kemana? Beta di kamar dulu. Kok bapak ini bisa saya kita sedih? Di mama kok besok koko tuh 1 jam. Dia. Sementara yang ibu-ibu itu kan polanya zaman. Ibu-ibu tuh bangun pagi bisa langsung masak, bisa langsung cuci, bisa sambil setrika, siap makan pagi, siap makan siang, ambil siap bapak mau di kantor, bisa sambil update status, bisa sambil foto-foto, semua bisa bergabung dari sana. Kalau saudara tidak bisa saling menerima ini, satu dengan pola ini, satu dengan pola itu, tidak akan ada kenyamanan dalam rumah tanggamu, tidak akan ada. Dari soal pola bicara, yang laki-laki itu cenderung bicara yang penting masuk akal. Soal cara berpikir, laki-laki yang penting masuk akal. Laki-laki itu kalau bicara selalu bilang, saya pikir harus semangat. Tetapi perempuan selalu menggunakan apa? Perasaan. Makanya perempuan kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Nah, bayangkan kalau kamu pacaran 4 tahun, satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga dong yang bilang surasa. Jadi penerimaan total untuk memuliakan Tuhan Allah itu ada sekaligus pengelolaan pola yang beda.
Laki-laki itu cenderung pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki di kategori pendiam. Makanya kalau ada laki-laki cerewet, itu biar lebih mulu ke perempuan. Sebuah penelitian bilang seorang laki-laki kalau bicara satu hari kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan kalau bicara satu hari minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Bapak 7.000, mama 21.000. Pagi-pagi bapak supi kantor, anak-anak semua supi sekolah, yang mama di rumah ini mau 21.000 deng. Bapak pulang kantor biasa jam berapa? 4 toh? Mama dari sana mau kasih duluan 3.000. Mama sambut di muka pintu. Mama bilang, Pak, Bapak bilang, tadi di kantor Pak ya? Terus Bapak bilang, lu kepala kantor. Pola komunikasi itu ini, kalau saudara tidak berkomunikasi dengan baik, saudara sulit memuliakan Tuhan di situ. Yang perempuan itu kan cenderung detail, yang laki-laki itu tidak detail. Yang laki-laki itu saudara, kalau ada acara kok dia yang ketua panitia, orang tanya, dijawab tanya, kakak, aman kok? Aman. Nanti yang perempuan, aman apa? Lu kira bikin habis panggung aman? Sebentar lu makan aman. Yang ibu-ibu nanti kalau menikah sama tentang ibu-ibu itu, kalau kita janji, non, tanggal 2 nanti anak-anak kita besok ya, Fatu Kopa. Nanti mulai tanggal 30, mantu ada tanda, Pak, jadi di Fatu Kopa. Terus kita sambil baca Quran, sambil baca-baca, kita bilang begini, oh jadi. Bagi dia itu belum jawaban. Harusnya ketika ditanya, Pak, tanggal 2 jadi, tatap dia baik-baik, dia baik. Iya, tanggal 2 jadi. Ya itu dia mau. Jadi kenyamanan itu hasil dari pengelolaan cinta. Karena cinta itu anak dari kecocokan jiwa. Mau ada kenyamanan, mau ada cinta, bangunlah kecocokan. Tapi saya pernah bilang pada saudara, kecocokan itu ada pilihan. Kalau orang bilang cocok, nah itu artinya mantap, itu klop, serasi, telan, mantap, cocok. Tapi kalau orang bilang begini, cocok, bisa tangkap itu aja ya. Nona tukang pamaki, dia mengunyong di tukang pamaki, yang dengar dia bilang apa? Cocok. Tiap hari ketunggu doanya bakal Laisa, yang dia bilang apa? Cocok. Dan itu berketemu hanya untuk orang purnama, yang dia bilang apa? Oh, pernah rasa gitu? Atau sendiri bikin gitu? Yang ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan oleh orang Allah. Orang Allah itu kalau mau cocok kaki satu di muka, dia agak tunduk sedikit, dingin, mata agak sini sudah bilang cocok. Saudara menentukan, tapi yang pasti saudara, hakikat utama dari cinta dan memuliakan Allah. Besok malam minggu coba periksa orang, saudara ke dokter. Coba saudara jalan dari TB sampai Lasiana. Ini anak muda 24 pacaran ini. Masuk di dalam lubang gua sana baru pacaran. Rahasia negara apa yang terlalu tinggi? Sampai kalau kamu bicara harus jadi di dalam gua ini. Saya tanya saudara, kira-kira ketika kamu pacaran di dalam gua sana tuh memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan? Memuliakan? Tidak. Tahu dari mana? Jadi tempat itu penting. Di mana? Karena mana? Kita ini kadang-kadang sembarang nah itu orang menon demi keselamatan nona blok
Beta sudah paham, dan nona takut jatuh, beta bertanggung jawab saya. Beta ini sudah paham. Di situ ada yang begitu. Kayak apa kuah? Jadi periksa baik-baik. Hubunganmu memuliakan Tuhan Allah. Banyak orang tidak nyaman. Kenapa? Kalau dia tidak diperlakukan lebih sekali dari yang lain. Kadang-kadang justru ikut jalan yang benar itu menurut dia tidak nyaman. Nyaman itu kalau dia jalan ikut jalan yang tidak benar, dia nyaman. Yang nyaman apa? Pacaran baru jalan bagai-bagai naik teriak kayak putar ikut lampu kayak apa? Jalur 40. Jalan-jalan dulu bakal lain. Pas bakal lain mau berhenti motor. Betul. Nona bilang kak turun. Nona turun sudah lu jalan. Kakak jalan sudah. Pas Nona jalan, oh setengah beta kok. Tuhan. Jangan terlalu bikin pacaran itu dalam penerimaan total kita tahu dia pun kurang di mana, dia pun lebih di mana, dia pun semua. Karena akan ada banyak hal berubah. Akan ada banyak hal sedang berubah. Kalau saudara hanya ingin nyaman tanpa tanggung jawab, di situ bermasalah. Tapi mari kita lihat mulai ketiga. Lalu bagaimana mempertahankan cinta itu? Pembacaan tadi kasih yang sangat baik. Setelah dia kasih pengertian tentang cinta, hakikat dari cinta ini begini. Ingat, air yang banyak tidak dapat menghanyutkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkan. Api tidak akan menghanyutkan. Sekalipun yang kau menjual segala harta benda rumahmu untuk cinta, engkau akan meninggal. Kenapa? Mempertahankan cinta itu bukan soal material, bukan soal material. Material itu ada dua. Satu soal penampilan fisik. Penampilan fisik. Kita ini kan melihat orang pertama dari pokok ini. Dia ke boneka Pinocchio. Kayak kita dulu mah postur kadang-kadang itu suka om di mana-mana. Yang paling rumit itu beta. Pacaran datang dari sore mau pacaran yang orang itu susah. Kasih tolong salam dia. Dia pertanyaan pertama tuh menarik. Non, yang di model. Yang itu orang mana? Orang sorry. Kenapa? Perbaiki keturunan. Dia kira beta keturunan ular biru. Memangnya kita ini berguguran di apa ya? Saudara, cinta itu kenyamanan tidak terletak di situ. Penampilan fisik. Yang kedua soal harta kekayaan. Kenyamanan itu tidak terletak dan cinta itu tidak terletak di atas harta itu. Sekarang tolong bilang kepada saya, saudara, apakah memang saudara-saudara betul-betul merasakan sebuah kenyamanan kalau orang menikmati penampilan fisikmu saja? Saya menikahkan banyak orang yang saya bilang begini. Dia cantik. Iya. Umur berapa sudah? 25. Bayangkanlah 50 tahun ke depan. Parah. Tulisan di grup WA itu menarik. Toh pada akhirnya segala sesuatu akan sama saja. Di usia 50 tahun, cantik atau tidak cantik, sama saja. Ini pipi dong sudah akan meleleh. Ini dong sudah tidak bisa disembunyikan di balik bedak dan lipstick. Cantik bukan lagi lupa. Di usia 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Khusus pensiun. Kalau saudara masih punya jabatan itu masih aktif itu yang orang datang siap, langsung lanjutkan, itu ada jabatan. Pensiun, terima pensiun di bank atau di pos giro. Sampai sana anak kecil baru honor kemarin saya lihat kita langsung bilang begini, tua aman kok tua, hati sakit mau ngomong apa? 70 tahun
Di usia 70 tahun rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tinggal. Kok suka pakai tongkat begitu rumah naik atas. Itu sampai setengah langsung mati. Toh sama saja. Di usia 80 tahun kaya atau miskin sama saja. Itu uang yang banyak-banyak sudah mungkin beli si babi lagi. Kumpul cucu dong banyak-banyak di sini, terus cucu dong senang lihat opa, cucu bilang opa mau makan apa kita bagi? Opa bilang aduh jangan, opa bubur saja, paling-paling opa makan bubur. Jadi ketika saudara cari itu hanya kecantikan, kegantengan, harta kekayaan, toh semua pada akhirnya akan mati juga. Cinta itu yang membuat orang berarti tadi, yang membuat orang nyaman itu yang akan menyertai perjalanan hidup itu. Seorang pendeta meninggal, dia sadar bahwa hubungan mereka tidak terlalu panjang ketika mereka pacaran. Pada waktu mau pasang cincin pernikahan, dia mengucapkan beberapa kalimat yang penting. Dia bilang sambil pegang jari manis dari mempelai perempuan dia begini, aku mengasihi walaupun dengan lain-lain kesulitan. Aku mengasihi engkau walau apapun terjadi. Kedua dia begini, aku mengelilingi engkau dengan kasih sekalipun kasih itu sudah tidak kurasakan lagi. Yang terakhir dia begini, aku mengikat engkau dengan kasih walaupun kasih itu sudah tidak ada lagi padaku. Kita tanya dia buat dia apa? Dia bilang begini, aku mengasihi engkau walau apapun terjadi. Habis kita dua menikah ini keluar karena tabrak di situ, engkau kaki patah satu di situ, oleh karena janji hari ini dan penerimaan atas nama cinta, saya akan tetap mengasihi engkau. Aku mengelilingi engkau dengan kasih sekalipun kasih itu sudah tidak kurasa lagi. Dia bilang begini, mungkin setelah kita dua pun janji nikah ini ternyata engkau sudah lebih suka maupun teman kantor atau siapapun, tetapi oleh karena janji hari ini aku tetap akan mengasihi engkau. Aku mengikat engkau dengan kasih walaupun kasih itu sudah tidak ada lagi padaku. Dia ingin mau kasih tahu bahwa mungkin engkau tidak apa-apa, engkau tetap sayang padaku, tetapi ternyata aku tidak lagi mengasihi engkau, tetapi oleh karena janji hari ini aku akan terikat padamu. Jadi ada dinamika dalam itu cinta. Saudara jangan berharap cinta itu berjalan lurus. Saudara pacaran umur 15, 20, 20 tahun Anda hidup dengan keluarga dengan pola yang berbeda. Engkau punya pacar itu hidup 20 tahun dengan keluarga lain dengan pola yang berbeda, terus kamu dua sepakat untuk menjadi satu. Saudara kira mengelola itu gampang? Saudara tidak tahu sama sekali kalau ternyata ternyata kita sudah tahu ini nona ini pun kesukaan bahwa papa ini makan acar. Untuk saudara, karena itu pengelolaan. Kenyamanan itu hasil dari itu. Saudara tidak boleh hari ini berusaha untuk memilih cinta atau nyaman. Wih, beta tercekik kalau si adiknya saudara pacaran dengan beta terus lebih suka pilih orang lain. Bayangkan ya kalau orang datang suka di pendeta, kasih bapak pendeta, beta ini punya masalah sedikit dengan istri, dengan suami. Aduh, beta suami itu sudah bisa begitu, beta hati sakit pak kulit, beta mau menangis tapi sumpah mau gimana? Terus pendeta bilang, terus saudara bilang kita nyaman, nyaman. Saudara sakit itu. Beta pernah bilang kepada beta istri, Non, kalau Non cari orang kaya, pasti bukan beta. Kalau Non cari yang ganteng, bersaing. Tapi kalau Nona butuh bahagia, lihat baik-baik ini dia. Cinta itu pada titik tertentu tidak bisa terkatakan. Dia sebuah perilaku. Cinta itu sebuah
laki-laki ketika mencintai seorang perempuan dia datang dan bilang, cinta lu, terus memberi cinta lu terus. Cinta itu ekspresi yang kau melakukan sesuatu. Karena itu nyaman itu asli. Saudara-saudara, betapa pentingnya ini. Cinta itu Tuhan kasih kita. Ada cinta baik-baik. Ini cinta nimah. Ini cinta ini kamu harus kelola dia dengan baik supaya mendatangkan kebaikan bagi. Kebaikan itu bukan karena semua berjalan mulus, tidak. Siapa yang membuat ini status tadi tulis Agnes tulisan. Jangan jadi orang yang instan. Jadilah seperti intan, hasil dari sebuah proses. Cinta juga begitu. Bekangan dia nih Pak, aduh dia parah. Parah apa? Dia parah ojek. Tapi kita tiap hari kita berlutut. Kenapa? Dia popok-popok. Tapi sekarang dia penuh cinta, dia penuh kasih. Perjuangan itu toh. Saudara-saudara, bangsa Israel itu kita kira bangsa yang luar biasa, menikmati sebuah perjalanan dengan Tuhan dalam cinta yang luar biasa. Salomo coba menggambarkan itu dengan kalimat-kalimat yang bagi kita sangat-sangat penting untuk kita sadar sekarang bahwa ternyata cinta yang Tuhan kasih kita itu lebih besar. Beberapa orang hanya mau sampai pada kata-kata. Cinta itu tak harus memiliki. Kadang-kadang itu kata-kata penghiburan. Padahal yang mau memiliki dia tuh. Tapi hanya yang sudah cinta tuh. Sama kayak keberhasilan, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Sudah tunda berapa kali, pokoknya seumur hidup tertunda. Terus saudara bilang, kan bisa membangun sesuatu, bekerja untuk sesuatu, untuk cinta itu. Cinta tuh, terlalu kuat ya. Bahkan kemudian dia bilang, cinta itu kuat seperti mana? Terlalu kuat, seperti kematian yang sangat misterius. Kita tidak tahu, dan semua orang akan berjalan sampai di situ. Cinta itu kadang-kadang membuat orang itu menjadi bodoh sekali, dan dia kira dia nyaman di atas kebodohannya. Menuju pilkada membuat status begitu. Ada dua orang yang paling sulit dinasihati. Satu, pendukung partai. Yang kedua, orang yang sementara bercinta. Orang kalau sementara bercinta itu foto, dia sonakan dengar dia pakai tapi kan. Kalau dia setapikan terus nasihat, semua tidak akan masuk. Nanti kalau sudah ada masalah bersurasa, berkesal dia. Tapi maksud saya lebih kepada begini, saudara. Ketika orang dibutakan oleh cinta, dia bisa marah-marah di orang tua, dia bisa lari ke semua orang tua. Itu masalah. Untuk memuliakan Tuhan Allah itu, Alkitab mencatat begini. Ini proses menuju pernikahan. Pertama, meninggalkan orang tua. Laki-laki meninggalkan orang tua, bersatu dengan istri. Kenapa berani meninggalkan? Karena dua alasan. Pertama, umur cukup baru meninggalkan. Umur itu kadang-kadang mewakili kematangan, walaupun tidak juga, tapi ya 20-25 kita anggap matang lah. Masa kau umur 12 tahun langsung bapak mama beda tinggalkan mama. Yang kedua, berani meninggalkan orang tua karena sudah punya pekerjaan, sudah punya uang. Kosong kira nanti makan pagi dong, semua pakai uang. Anak kecil itu dia susu bubuk itu yang 400 gram 3 hari habis. Saudara mau pakai ini aplikasi yang kasih keluar susu sedos, tidak bisa. Jadi meninggalkan orang itu. Kedua, bersatu ada 3. Bersatu secara adat, karena kita orang adat. Protes, Abu Sumba, Kefa, mana gitu kita punya adat. Karena itu ada tarang kampung, ada kenoto, ada pinangan.
Kedua, bersatu secara pemerintah. Harus dicatat di negara Republik Indonesia bahwa di kelurahan ini ada kakak miskin satu di nama ini, supaya besok-besok ada pembagian rasun dia boleh dapat. Ini sudah dicatat negara Nepiko protes itu bisa, harus dicatat negara. Karena kita orang Indonesia. Yang ketiga, bersatu secara agama, karena kita orang beragama. Makanya ada pernikahan dan pemberkatan nikah. Apa pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan Allah kepada perempuan yang tangan kanannya saudara pegang? Terus yang laki-laki kau di hadapan Tuhan, hei on kuat sedikit. Bersatu. Yang ketiga, telanjang. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tapi mereka tidak merasa malu karena mereka telah menjadi satu daging. Laki-laki itu telanjang bagi istrinya, istrinya telanjang bagi laki. Satu telanjang bagi satu. Bukan yang nanti telanjang di sini, besok telanjang di situ. Satu bagi satu. Sehingga tidak ada lagi rahasia. Saya mau tanya dong, yang mana anak muda dong ini? Nah ini kan masih pacaran. Kamu punya HP pakai pol? Pakai apa? Rumi. Rahasia negara. Yang dikongola harus Rumi bukan. Penuh kepalsuan, hati-hati lo. Apalagi pas baca begini nona boleh itu bahaya. Itu butuh doa putus. Untuk kalangan jujur saja. Harusnya berani ini baca. Puas. Itu beku mama ku habis Beberapa hari yang lalu kita berkhotbah tentang masa depan sungguh ada. Beta periksa banyak ayat dan dia menjurus kepada kalimat ini. Orang yang punya masa depan itu hanya ada orang yang punya 3 karakter utama: jujur, tulus, dan cinta damai. Jujur, tulus, cinta damai. Itu punya masa depan. Kalau engkau bercinta, engkau mau punya kenyamanan, jujur. Kalau engkau tidak jujur, engkau tidak akan nyaman. Saya baca itu status. Istri ambil HP saya, istri ambil HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tahu suami sekolah. Itu karena tidak jujur. Kalau jujur kan apa? Jadi di sini saudara siap jujur kok. Pulang ketemu nyong dan nona nyong, beta mau jujur. Karena kita dua berinti. Lebih sekarang daripada nanti kok jujur lebih baik daripada saudara makan ke pura-puraan. Berani jujur begitu. Tulus. Bikin apa itu tulus. Betul-betul dari hati. Kalau kau senyum tulus dari hati. Kalau kau mencintai dari hati. Anggap kok. Yang ketiga cinta damai. Dua merasa itu cinta sama-sama. Dua merasa itu tidak bisa saling melepaskan. Tapi tiap hari dua bakalan. Kenapa? Kalau saudara egois, saudara mau menang sendiri, saudara hanya butuh didengarkan, saudara tidak mau mendapat masukan, saudara selalu bilang saya konsul AA, saya konsul BB, belum saudara panggil dengan itu. Saya bilang di mana-mana, yang bilang AB itu anak TK. Anak TK itu yang belum ada sekolah, di situ kita lewat kita dengar yang BA dibaca ba. Tapi kalau orang tua dia tidak bicara huruf, kalimat, alinea, paragraf, dan pulang ke bapak bilang saya konsul BB, tanya mertua TK B, jangan coba-coba. Saudara tanya pulang, saudara tidak masuk rumah lagi. Cinta itu dua orang yang dewasa. Belajar untuk menerima seseorang. Cinta itu sesuatu di mana yang berpusat pada diri sendiri itu kita geser sedikit karena cinta bicara tentang dua orang. Saudara kan tidak sementara bercinta dengan orang mati. Saudara bercinta dengan satu orang yang hidup.
Bercintalah dan menikahlah dengan laki-laki atau perempuan yang ada di dunia. Karena semua laki-laki dan perempuan yang ada di dunia ada kekurangan. Jangan bercinta dengan laki-laki atau perempuan yang ada di otakmu. Karena laki-laki dan perempuan yang ada di otakmu itu, kita mau dipung kepala begini, dipung bibir begini, dipung betis begini, dipung perut begini, dan itu tidak ada. Korea sekali. Karena itu saudara-saudara, lebih realistis dengan keadaan. Saudara tidak boleh kalah karena cinta itu. Karena Tuhan selalu ingin memberikan cinta itu untuk menghasilkan kehidupan dan kekuatan. Cinta itu luar biasa toh. Nah kita ini yang selalu bikin cinta itu berpusat pada diri sendiri. Jangan, cinta itu penerimaan, bahkan penerimaan dengan total. Saudara saya lahir baik. Tapi saya kasih saudara, mulai malam ini saudara jangan dipaksakan untuk memilih. Saudara pilih cinta atau kenyamanan. Saudara tersesat. Cinta dan kenyamanan itu seperti mata uang dengan dua sisi. Di mana ada cinta, di situ ada kenyamanan. Pak pendeta, saya cinta dia, tapi saya terasa tidak nyaman. Itu yang saudara sementara rasa. Saya cinta dia, Pak, tapi saya tidak nyaman. Iya, karena dia tidak pernah mau mengelola itu. Kenyamanan itu hasil dari sesuatu yang dikerjakan. Dia pulang ke bapak ya, pulang ke bapak, jangan terlalu marah-marah. Kalau tidak saudara bermasalah, mari kita tunduk kepala di hadapan